Halo, perkenalkan nama saya Gabriel Geta Wahyu Jati. NPM saya 2307-12407 dari kelompok 6. Halo, perkenalkan nama saya Nicholas Arvindo Pradipta dengan NPM 23071-2406 dari kelompok 6. Perkenalkan nama saya Vitalis Belami Pamore dengan NPM 230712398. Oke, di sini saya akan memperkenalkan aplikasi kami yang berjudul Ngandong. Nah, jadi Ngandong ini apa? Ngandong ini adalah aplikasi yang berupa tempat-tempat wisata yang ada di DIY. Nah, jadi latar belakang kami membuat aplikasi Ngandong ini adalah karena kebanyakan turis-turis dari mancanegara ataupun dari luar daerah DIY hanya mengenal pariwisata ya itu aja seperti Malioboro, Tugu, Keraton, Merapi, Pantai Selatan. Nah, pasti bosan kan kalian kalau hanya itu saja pariwisata yang kalian tahu. Nah, makanya di sini kami membuat aplikasi Ngandong yang bertujuan untuk memudahkan kalian untuk mencari destinasi wisata yang ada di Yogyakarta ini. Dalam evaluasi menyeluruh terhadap aplikasi ini, dapat disimpulkan bahwa saat ini aplikasi masih berada dalam tahap yang sangat dasar dan umum, tanpa kehadiran fitur-fitur yang dapat memberikan keunggulan yang membedakannya dari aplikasi sejenisnya. Meskipun demikian, tim kami telah melakukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi kelemahan yang ada dalam mengembangkan solusi-solusi inovatif guna meningkatkan kualitas serta memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pengguna. Dengan pendekatan ini, kami yakin dapat menyempurnakan aplikasi ini dan menghadirkan fitur-fitur unggulan yang dapat memenuhi serta bahkan melebihi ekspektasi pengguna, memberikan pengalaman yang lebih baik, dan memberikan solusi atas tantangan yang dihadapi dalam aplikasi saat ini. Ngandong menawarkan fitur-fitur unggulan yang tidak dimiliki oleh aplikasi lain. Terdapat fitur yang menyediakan informasi lokasi wisata terbaik dan terpopuler secara akurat. Fitur lainnya memungkinkan pengguna mencari lokasi kuliner dan souvenir terbaik dengan informasi yang sangat lengkap. Selain itu, terdapat fitur customer service yang memberikan bantuan dan masukan agar pengguna dapat memberikan kritik dan saran sebagai evaluasi untuk pengembangan aplikasi ke depan. Aplikasi ini juga menyediakan fitur agenda tahunan yang mencakup jadwal event di setiap tempat wisata yang akan berlangsung atau yang sedang berlangsung. Keistimewaan lainnya adalah adanya fitur layanan khusus untuk para penyandang disabilitas, memberikan informasi mengenai tempat wisata yang paling cocok untuk mereka kunjungi. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi dari aplikasi kami. Yang pertama yaitu memudahkan orang-orang dari luar Jawa atau dari luar Jogja untuk bisa mudah berlibur atau berekreasi di lingkungan Jogja dan bisa memberikan informasi terbaik kepada orang-orang yang ingin berlibur, entah itu tentang makanan, tentang wisata budaya, wisata kuliner, dan juga kami juga menyediakan informasi untuk bisa belajar dengan penuh, belajar budaya, belajar tentang musik, belajar tentang perwayangan, semuanya ada di aplikasi kami. Dan yang ketiga, kami juga menyediakan dan peduli terhadap orang-orang penyandang disabilitas. Kami juga ingin mereka untuk bisa merasakan, untuk bisa menikmati apa yang ada di Jogja. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart dari aplikasi kami yang berjudul Ngandong. Nah, pertama ada login page. Di login page ini kalian akan ditanyakan sudah punya akun atau belum. Jika belum, akan ditunjukkan ke register. Setelah register, kalian akan mengarah ke login page. Di login page kalian diminta untuk masukkan username dan juga password. Setelah itu, setelah kalian berhasil, akan ada survei. Nah, survei ini bertujuan untuk membuat tempat-tempat yang kalian sukai menjadi rekomendasi di aplikasi. Nah, di tanda ini ada wisata, kuliner, souvenir, dan juga sinau. Nah, sinau ini merupakan spesial fitur dari aplikasi kami yang bertujuan untuk kalian orang-orang yang dari luar Jogja untuk belajar budaya kami yang berada di Jogja ini. Oke, setelah itu
ada yang namanya pemandu. Di pemandu ini untuk persewaan kendaraan, dan untuk kalian yang difabel ada untuk sewa kursi roda. Selain itu ada juga yang namanya pelaku. Nah, pelaku ini akan menunjukkan lokasi-lokasi trotoar yang bagus untuk berjalan kaki. Oke. Setelah itu ada yang bantuan. Di bantuan ini ada bantuan kesehatan dan juga keamanan. Nah, setelah itu ada explore, berupa postingan dari user-user dan ulasan. Setelah itu ada akun. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang tampilan mockup yang sudah kami buat. Oke, yang pertama seperti biasa, user akan dibawa ke halaman login page. Seperti ini, pertama ada tampilan logo kami dan nama aplikasi kami yaitu Ngandong. Dari sini, user akan melanjutkan klik di sini. Nah, di sini user punya dua pilihan. Ketika dia sudah punya akun, maka bisa dilanjutkan oleh masuk. Dan ketika dia masih user baru atau belum punya akun, masih baru masuk ke aplikasinya, bisa ke registrasi. Registrasi ini alurnya adalah user mau registrasi. Di sini user akan diminta untuk memasukkan username, email, password, dan verifikasi password. Nah, apabila sudah terisi semua, langsung saja klik daftar. Di sini user langsung diminta login kembali, masuk kembali di halaman masuk. Di sini diminta untuk memasukkan email dan memasukkan kata sandi. Dan apabila user sudah punya akun atau bisa langsung masuk lewat akun Google, langsung saja bisa di sini diklik di sini. Langsung bisa memilih akun mana yang mau dijadikan akun di aplikasi ini nanti. Jika sudah, dari sini, oke. Jika mempunyai akun Facebook, bisa klik di sini. Kami juga menyediakan fitur login dengan Facebook. Dan ketika user misalkan lupa password atau sudah tidak ingat passwordnya, bisa klik di sini lupa password. Nah, di sini user akan diarahkan ke diminta memasukkan email. Email untuk apa? Agar nanti jika user mengirimkan email kirim, maka user akan mendapatkan kode verifikasi yang akan dikirimkan ke email tersebut. Nanti dimasukkan ke sini. Apabila sudah, klik saja verifikasi. Lalu user akan diminta membuat password yang baru. Di sini user akan diminta inputan membuat password baru dan konfirmasi password baru. Nah, di sini jika sudah tetapkan password, lalu sudah jadi. Nah, tahap kedua, jika semua urusan tahap login page user sudah beres, langsung saja masuk di sini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman homepage-nya. Yang pertama, di sini ada rekomendasi untuk usernya sendiri, tempat-tempat rekomendasi wisata di Jogja. Lalu di bawah ada event-event yang akan terselenggara di Yogyakarta.
Di sini juga bisa dilihat infonya. Lalu juga ada highlight ingin belajar apa di Jogja. Ini merupakan suatu fitur yang user bisa bukan hanya liburan atau bukan hanya senang-senang di Jogja, tapi juga bisa belajar budaya dan belajar apapun itu yang ada di Jogja. Di sini juga bisa jika user ingin atau mau mencoba kuliner Jogja, maka di sini juga bisa ada. Nah, sekarang di welcome page ini ada 4 fitur, yaitu wisata, kuliner, souvenir, dan sinau. Mari kita masuk yang pertama di wisata dulu. Wisata ini menampilkan semua wisata-wisata yang ada di Jogja, dari mulai Keraton, Malioboro, Penyeberangan dan lain-lain. Di sini jika user misalkan mau ke Keraton, tinggal klik ekspor. Habis itu pertama di deskripsi, di sini menyediakan info singkat atau sejarah singkat tentang tempat wisata tersebut. Dan di sini juga ada peta. Peta ini untuk agar user bisa menuju ke situ dengan mudah. Lalu ada event. Di sini tersedia acara-acara yang tersedia di wisata tersebut. Kalau di service ini menyediakan info-info tentang tempat wisata tersebut, yaitu ada jam operasional, ada tiketnya harganya berapa, dan juga ada pelayanan. Di sini juga seperti yang kami sebutkan di awal tadi, kami juga peduli terhadap orang-orang dengan disabilitas. Itu ada akses yang mendukung. Di sini ada logo kursi roda, berarti support atau mendukung orang-orang yang punya disabilitas. Oke, di sini juga ada logo toilet, yang berarti wisata tersebut juga tersedia adanya toilet dan pemandu wisata itu juga tersedia. Dan tidak hanya itu, di servis ini juga ada beberapa rumah sakit terdekat. Jika sewaktu-waktu user butuh keperluan darurat atau keperluan kesehatan, bisa saja langsung menuju ke rumah sakit terdekat itu. Selanjutnya di sini ada kuliner. Di sini user juga bisa menentukan apa yang mau dia makan. Di sini juga bisa ada terlihat tombol like dan favorit. Itu user untuk misalkan dia pernah makan di situ lalu suka enak, lalu dia pencet tombol like. Lalu yang ketiga ada souvenir. Souvenir ini bermacam-macam. Ada khas Malioboro, khas Borobudur, khas Pantai Selatan, dan khas Prambanan. Jadi dimaksudkan apa? Dimaksudkan untuk agar user itu tidak misalkan ke Borobudur tapi souvenirnya dari Malioboro dan lain-lain. Kalau ada sinau, nah fitur sinau kami ini adalah fitur untuk user bisa belajar apapun di Jogja. Misalnya di sini membatik, pedalangan, karawitan, penenun, dan matapatan. Di sini di dalamnya juga tersedia info-info, semuanya ada di sini. Tempat membatik di mana, karawitan di mana, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pemandu. Di pemandu ini ada sewa kursi roda, ada sewa kendaraan, dan melaku. Saya akan menjelaskan tentang apa itu sewa kursi roda. Jadi sewa kursi roda itu adalah user bisa mencari tahu di mana letak-letak penyewaan kursi roda yang ada di Jogja. Oke, yang kedua ada sewa kendaraan. Di sini user bisa memilih sewa kendaraan apa yang akan mereka gunakan. Mau mobil, motor, ataupun sepeda juga ada. Nah, habis itu kita kembali lagi. Melaku ini adalah fitur untuk bisa memberikan jalan terbaik bagi user yang ingin mungkin tidak suka untuk naik kendaraan namun suka berjalan. Di sini kita menyediakan fitur tentang jalan mana sih yang nyaman dan aman untuk dilewati berjalan kaki. Lalu selanjutnya ada bantuan. Bantuan ini ada dua, ada kesehatan dan juga keamanan. Yang kesehatan itu kami menyediakan berbagai macam rumah sakit yang tersedia di Jogja. Karena apa? Karena kami juga peduli terhadap kesehatan dan kondisi darurat user kami. Fitur keamanan merupakan fitur yang dimana user bisa melihat lokasi-lokasi seperti kantor polisi, pemadam kebakaran, lalu tempat-tempat pelayanan sosial lainnya. Di situ memudahkan user untuk bisa mencari informasi lebih lanjut tentang Jogja ataupun memberikan arahan langsung kepada orangnya. Lalu kita di explore ini terdapat postingan-postingan dari user-user lain juga yang menggunakan aplikasi ini, di mana nantinya user akan memposting video atau foto yang sudah pernah berkunjung misalkan
Malioboro atau Borobudur, user bisa memposting di sini dan bisa dikomen banyak orang. Di sini juga bisa user-user lainnya bisa mengeksplor di mana sih orang ini foto atau lokasinya di mana sih, kalau bagus banget. Oke, selanjutnya ada fitur profile. Seperti biasa pada umumnya ada ganti akun, bahasa digunakan untuk ketika misalkan orang luar negeri ingin mengubah bahasa ke bahasa Inggris juga bisa. Lalu ada aplikasi jika orang mau mengubah password atau mengubah foto profil juga bisa.